بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu, di salah satu rumah Allah. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Baik, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas hal yang mesti diketahui oleh mukmin mukminah terkait dengan agama, terkait dengan agama yang diyakini, yang mesti diamalkan, terkait dengan keutamaan amalan juga, yakni keutamaan bulan haram. Yang mungkin menjadi pokok masalah yang mesti kita ketahui, yaitu bulan-bulan haram. Kalau dikatakan dalam judulnya, dalam topiknya itu kan bulan-bulan, banyak sekali kalau gitu ya, tidak sedikit. Dan kita sedang berada di salah satu bulan itu. Coba bulan apa? Zulqa'dah. Kita di salah satu bulan haram. Apa sih yang dimaksud dengan bulan haram itu? Kok langsung bantu ini? Baik. Apa sih bulan haram itu? Bulan haram artinya bulan-bulan yang diagungkan. Haram di sini yang disucikan, dihormati, diagungkan. Memiliki kelebihan dari bulan-bulan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat surat yang ke-9 At-Taubah ayat 36,
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan. 12 bulan ini apa? Januari, Februari, Maret, April. Ini kalau saya tanya, bisa nggak bulan yang dimaksud dalam ayat ini bulan apa? Hijriah. Karena sekarang ini kalender Hijriah ini sudah banyak digeser dengan kalender Masehi. Bahkan anak-anak kita mungkin yang notabene-nya tidak sekolah di agama, atau mungkin di sekolah agama pun kadang tidak mengetahuinya. Makanya kita mesti memahami. Bahkan bulan-bulan Hijriah ini terkait banyak amalan-amalan ibadah. Dzulhijjah, ada amalan haji. Ramadan, ada puasa. Bahkan setiap bulannya kita mengetahui puasa ayyamul bidh 13, 14, 15 dari bulan apa? Hijriah. Setiap bulan Hijriah. Jadi mengenal bulan Hijriah ini suatu keharusan bagi setiap mukmin. Dengannya dia mengetahui kaitan dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Taubat ayat yang ke-36, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, yang diagungkan, dimuliakan, dihormati. Apa saja 4 ini? Dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya 4 bulan ini adalah Zulqa'dah yang kita ada di dalamnya, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, penamaan Zulqa'dah, ada yang mengatakan Zulqa'dah, boleh dua-duanya, Zulqa'dah, qafnya difathahkan atau sebagian dikasrohkan, namun yang banyak yang masyhur adalah Zulqa'dah, qafnya difathahkan. Zulhijjah, kemudian Muharram, Al-Muharram. Jadi bulan Muharram itu dikatakan Al-Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan inilah yang diagungkan, yang digolongkan 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, kata Allah Azza wa Jalla, itulah ketetapan Allah, agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini disinilah penekanannya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum.
janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian. Ahlu tafsir ketika menjelaskan tentang ayat ini, kenapa dikatakan bulan haram? Karena diharamkan, tidak dibolehkan qital, peperangan. Namun andaikan ada yang menyerang kita, jadi qital itu ada dua macam. Ada hujumi, ada difai. Hujumi itu ekspanse, ya ekspanse apa itu? Istilahnya menyerang suatu kaum, melakukan penyerangan kepada suatu kaum, itu hujum. Ada difai. Difai itu kita membela agama kita. Ketika ada musuh datang, kita membela akan agama kita, akan nyawa kita, akan kehormatan kita. Itu yang namanya difai. Al-ulama berbeda pendapat tentang ayat ini, tentang bahwasanya apakah ayat ini mansukh, apakah hukum berperang mansukh atau tidak. Sebagian mengatakan mansukh dan sebagian mengatakan tidak. Intinya tidak dianjurkan untuk melakukan peperangan yang sifatnya hujumi, melakukan menyerang suatu kaum, tapi pembelaan akan agama kita, akan kehormatan kita. Ketika diserang oleh musuh, kita wajib melawan, baik itu di bulan yang diharamkan atau bulan yang lainnya. As-Sa'di yaqul ketika menjelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan di sini poinnya, artinya titik apa yang mesti kita lakukan ya saat kita berada di bulan haram, di bulan yang diagungkan, di bulan yang dimuliakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman. Dikatakan oleh As-Sa'di bahwasanya yahtamilu dhamir, bahwasanya kalimat janganlah kalian melakukan kezaliman fihinna, pada bulan-bulan itu, sebagian ahli tafsir mengatakan janganlah melakukan kezaliman di 12 bulan, artinya kembali kepada bilangan bulan yang 12, sehingga yang dimaksudkan adalah lakukanlah ketaatan-ketaatan yang, dan jauhilah kezaliman-kezaliman. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud janganlah melakukan kezaliman di bulan-bulan itu ialah bulan-bulan yang 4. Yaqul Sa'di, pada ayat ini terdapat larangan untuk kita melakukan kezaliman secara khusus di bulan yang 4. Kezaliman pada asalnya manhiyun an, dan kezaliman hakikatnya
dilarang setiap waktu. Namun di 4 bulan ini lebih, bisa dikatakan lebih meningkat kualitas kezaliman, nilai kezaliman itu. Makanya hendaknya kita menjaga, janganlah kita melakukan kezaliman. Yaqulu ahlul ilmi, dikatakan oleh ahlul ilmi tentang ayat ini, apa bentuk kezaliman? Tentunya kezaliman ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling agung adalah kezaliman dalam hal ini menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kezaliman yang paling utama yang wajib dijauhi adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi SAW mengingatkan kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat agung. Jadi kezaliman yang pertama adalah kezaliman menyekutukan Allah, yang tidak diampuni oleh Allah apabila seorang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah. Apabila seorang wafat sedang dia menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain menyekutukan Allah. Dosa apabila dilakukan oleh hamba kepada Allah, ada dosa yang tidak diampuni dan ada dosa yang diampuni, sebagaimana ayat tadi. Dosa yang diampuni adalah dosa kesalahan hamba kepada Allah selain menyekutukan Allah. Makanya ulama sunnah mengatakan seorang yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, dia tahta masyiatillah, dia dibawa kehendak Allah. In syaa adzabah wa in syaa ghafaralah. Jika Allah kehendak untuk diampuni, akan diampuni, dan jika Allah kehendak untuk diazab, disiksa oleh Allah, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi macam-macam kezaliman. Yang pertama yang tidak diampuni, yang kedua kezaliman yang diampuni, dan kezaliman yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kezaliman sesama manusia. Ketika seorang muamalah dengan temannya, dengan relasinya, melakukan kezaliman, melakukan ghish, menipu, atau yang lainnya, maka kezaliman sesama manusia ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Makanya dalam hadis al-muflis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya, yaitu ketika sahabatnya ditanya oleh Nabi, tahukah kalian siapakah muflis? Al-muflis, seorang yang tidak memiliki harta, yang bangkrut, yang tidak memiliki harta benda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu itu, seorang muflis itu yang datang dengan menghadap Allah dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala amalan-amalan ketaatan, tapi dia mendolimi ini, melakukan, memukul ini, mencela ini. Kelak di hari kiamat, ketika datang orang yang didolimi kepada, yang mendolimi, meminta kepada Allah qisas, diambil kebaikan orang yang mendolimi, diberikan kepada yang didolimi. Datang lagi, diambil kebaikan lagi, diberikan kepada yang didolimi. Salat khusus misalkan tidak ada. Bahkan dalil-dalil yang menjelaskan akan adanya ibadah khusus tadi itu kulluha dha'ifah, semuanya adalah lemah. Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab tentang masalah ini yang menjelaskan bahwasanya tidak ada atau dalil-dalil yang menjelaskan akan keutamaan amalan-amalan tertentu di bulan Rajab, tidak ada yang sahih. Dari bahasan ini ya ikhwah, yang ingin saya garis bawahi, bahwasanya menetapkan amalan, suatu amalan tertentu memiliki pahala-pahala tertentu tidaklah bisa dikatakan kecuali dengan dalil yang sahih, yang dilakukan, diamalkan oleh as-salafus saleh minas sahabah. Makanya banyak bermunculan hal-hal muhdatsat, hal-hal yang menyimpang dari sunnah, hal-hal yang bid'ah, dikarenakan melihat keumuman dalil atau melihat hadis tanpa melihat kembali kesahihannya. Jadi apapun amalan yang mungkin dikatakan, oh amalan ini di bulan haram, di bulan yang dimuliakan, di bulan yang diagungkan, mendapat pahala sekian-sekian. Oh amalan, kalau kau mengamalkan amalan di bulan Dzulqa'dah, menyembelih kambing atau ini akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Yang demikian ini tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Dan agama kita dalam melakukan rutinitas ibadah kepada Allah wajib dengan dalil. Namun secara umum amalan-amalan di bulan baik itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini memiliki pahala secara umum. Jadi lakukan ketaatan-ketaatan. Yaqulu ahlul ilmi, dikatakan oleh ahlul ilmi, akan apa yang mesti dilakukan oleh al-mukmin, oleh al-muslimah, oleh al-mukminah
ketika dia mendapati bulan Al-Haram ini, bulan yang diagungkan, yang dimuliakan. Dua hal yang utama. Yang pertama tadi, sebagaimana yang Allah firmankan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman. Jauhi kezaliman. Kezaliman ini yang utama adalah menjauhi kesyirikan, menyekutukan Allah. Jauhilah hal-hal menyekutukan Allah. Tentunya kita tidak bisa mengetahui mana yang menyekutukan Allah dan mana yang mentauhidkan Allah kecuali dengan ilmu. Kita bisa membedakan dengan ilmu, kita bisa membedakan at-tauhid dan menyekutukan Allah, as-sunnah dan bid'ah, kita bisa membedakannya. Kemudian di antara bentuk kezaliman yang dilakukan oleh sebagian manusia, melalaikan sholat 5 waktu, at-tahawun fi shalawatil mafruḍah, melalaikan kewajiban kita kepada Allah, sholat 5 waktu. Ada yang sebagian menunda-nundanya sampai mendekati waktu yang kedua, waktu yang pertama habis. Nah, ini bentuk melalaikannya. Bentuk-bentuk kezaliman yang lain, ihmalus sunani wan nawafil, meremehkan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan nafilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kita untuk melakukan nafilah, disebutkan oleh ahlul ilmi, amalan-amalan nafilah itu sebagai penambal kekurangan dari amalan-amalan wajib yang kita lakukan. Kadang kita ketika menunaikan sholat 5 waktu baru mengatakan Allahu Akbar, kita sudah ingat sana, ingat oh ini, nanti setelah salam saya mau ke sini atau ini atau ini atau ini. Alaysa kadzalik? Naam. Salat kita yang kita lakukan bukannya tidak sah, sah, cuman nilai kualitasnya, kekhusyuannya. Makanya di antara faedah yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, ketika seorang setelah sholat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang dikatakan? Istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mengapa? Apa rahasianya? Dikatakan oleh ahlul ilmi, karena mengapa kita istighfar setelah sholat? Kok tidak mengatakan Alhamdulillah? Dan ini ada, sebagian ada. Sebagian orang awam habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. Artinya dia sudah selesai melakukan ibadah itu. Hal hada jaiz? La. Hal khata. Lakukan istighfar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lu kan istighfar itu kan, mulai istighfar itu kan kalau saya melakukan dosa, melihat yang bukan mahramnya astaghfirullah, ini astaghfirullah. Lah kenapa habis sholat kok istighfar gitu loh? Karena saat kita sholat itu syaitan banyak membisikkan kepada kita, bahkan kita kadang lalai. Ini rakaat ketiga atau kedua ini ya. Ini makanya kita sholat yang kita lakukan itu banyak kekurangannya, kekhusyuannya. Makanya kita diperintahkan untuk istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan hendaknya kita melakukan menjaga
tidak meremehkan sholat-sholat nafilah, sholat sunnah, entah itu rawatib, entah itu amalan-amalan nafilah yang lainnya, puasa sunnah Senin Kamis, puasa misalkan ayyamul bid. Karena yang amalan-amalan sunnah ini fungsinya menambal amalan-amalan wajib yang kita lakukan yang memiliki kekurangan. Jadi lakukan di bulan ini, jaga amalan-amalan yang wajib dan juga tambahkan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian dikatakan oleh yang lainnya, kezaliman yang mesti dijaga juga ialah kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang kotor yang kadang diucapkan oleh sebagian mukmin mukminah, mencela, mencaci, melaknat, ghibah, namimah. Ini wajib dijauhi. Ini termasuk bentuk-bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Di antara bentuk kezaliman yang lain, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk kabirah min kaba'ir dzunub, termasuk dosa besar yang dilakukan oleh hamba, oleh manusia. Dan durhaka kepada kedua orang tua itu diharamkan sepanjang masa. Namun apabila dilakukan di bulan-bulan yang diagungkan, maka kualitas bobotnya lebih berat. Kemudian juga di antara kezaliman memutus tali silaturahim. Kezaliman yang lain adalah meremehkan atau memandang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Apalagi sekarang ini ya, gadget di tangan kita ini, HP di tangan kita ini, kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, maka manusia itu akan melakukan apapun yang dia inginkan. Apalagi ada netnya, ada internetnya, maka tinggal kita saja yang melakukan penyaringan mana yang mesti dilakukan, yang baik dilakukan, yang jelek ditinggalkan. Kalau kita tidak ada penyaring keimanan, ketakwaan pada hati kita, maka apapun akan dilakukan oleh manusia. Di antara kezaliman yang lain yang disebutkan oleh ahlul ilmi untuk dijaga jangan dilakukan ialah sebagian wanita yang membuka auratnya, at-tabarruj was-sufur. Kezaliman seorang suami kepada istrinya, kezaliman seorang muallim kepada muridnya, kezaliman seorang ayah, ibu kepada anak-anaknya. Bahkan kita wajib menjaga kezaliman terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya, sebagaimana hewan-hewan yang mungkin dimiliki. Tidak boleh kita melakukan kezaliman. Semua jenis kezaliman hendaknya dijaga di bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal yang
lain yang wajib dilakukan, tadi saya katakan ada dua hal, menjaga kezaliman, dan yang kedua adalah bersegera dalam melakukan ketaatan. Segera dalam melakukan ketaatan ini, mengapa kita lakukan, atau mengapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya, untuk kita segera melakukan ketaatan dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kalian untuk mendapat ampunan Allah Azza wa Jalla, dan juga mendapatkan surga Allah yang mana luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi kaum yang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Segera dalam melakukan ketaatan adalah keharusan, di dalilnya ayat ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan menghalangi baik itu mungkin sakit atau makanya dalam hadis itu disebutkan hendaknya kita idza asbahta, ucapan Abdullah ibn Umar, idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa khudh min sihhatika qabla saqamik. Jika engkau di pagi hari, lakukan amalan-amalan di pagi hari itu. Jangan nunda sampai sore harinya. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita masih dalam keadaan kuat, masih muda, kuat? Apa yang bisa dilakukan? Lakukan. Dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum datang hari tua, yang mana seorang tidak bisa melakukan sebagaimana anak-anak muda melakukannya, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam keadaan sehat sebelum datangnya penyakit. Ini dalam ucapan Abdullah Ibn Umar ini terdapat anjuran untuk kita segera melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang utama, yang paling penting, yang paling utama, kebaikan-kebaikan yang mesti dijaga, dilakukan adalah keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah dalam melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Bersihkan hati, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang utama untuk dijaga, untuk dilakukan sebelum lainnya. Kemudian juga banyak melakukan zikrullah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara ibadah-ibadah yang mesti dijaga, kebaikan-kebaikan yang mesti dilakukan di bulan-bulan yang diagungkan ini, yang mana akan mendapatkan pahala secara umum. Jaga amalan-amalan puasa, baik itu Senin, Kamis misalkan, atau Ayyamil Bid. Baca Al-Quran. Kemudian juga lakukanlah sedekah. Jaga lisan, jaga pandangan,
Dan juga jauhi segala bentuk kezaliman. Baik. Ada kalimat Taib. Kembali kepada firman Allah Azza wa Jalla, fala tadlimu fihinna anfusakum. Yaqul Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas menjelaskan bahwasanya janganlah kalian melakukan kezaliman di 4 bulan ini. Janganlah kalian melakukan kezaliman di 12 bulan. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan ini, yang mana Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar di hadapan Allah, dan amalan-amalan soleh yang dilakukan akan menghasilkan pahala yang lebih besar di mata Allah. Ini ucapan Ibnu Abbas tentang keutamaan amal ketaatan dan hendaknya kita menjauhi kezaliman. Taib. Keutamaan yang lain, baik. Yaqulu ahlul ilmi, dikatakan oleh salah satu ahlul ilmi, tentang keutamaan yang disebutkan tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Qala Qatadah At-Tabi'i mengatakan, kezaliman di bulan yang diharamkan oleh Allah lebih agung dosa yang dilakukan, kesalahan itu, dibanding di bulan yang lainnya. Meskipun kezaliman pada hakikatnya tidak dibolehkan dalam semua keadaan.
Tayyib. Sedikit saya tambahkan, baik. Ada ucapan as-salaf dinukilkan oleh yaqulu, diriwayatkan dari Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitabnya As-Shalah dari Abi Utsman, dia mengatakan adalah as-salafus saleh mengagungkan 10 hari-hari. Ada 10 hari. Yang pertama, 10 hari pertama di bulan Muharram, yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga 10 hari pertama di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun 10 hari pertama di bulan Muharram, karena terdapat Asyura tanggal 10 Muharram, yang mana puasa tanggal 10 Muharram mendapatkan pahala diampuni kesalahan yang tahun lalu. Adapun 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena terdapat puasa Arafah tanggal 9 dan 10 terakhir Ramadan, karena terdapat malam Lailatul Qadar. Mana yang lebih utama dari 10 hari itu? Tayyib, ada yang lain? Ada penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menjelaskan kalimat yang bagus sekali ketika menjelaskan mana yang lebih utama, malam-malam 10 akhir Ramadan lebih utama dari malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Mengapa? Terdapat Lailatul Qadar. Adapun hari-hari 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari hari-hari 10 terakhir Ramadan. Dibedakan antara malam sama siangnya. Kalau malamnya lebih utama di 10 malam terakhir Ramadan, terdapat Lailatul Qadar. Kalau siangnya terdapat hari Arafah
yaitu hari-hari awal 10 awal Dzulhijjah. Baik, masalah dari 4 bulan yang telah disebutkan tadi, mana yang lebih utama? Apakah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab? Oke. Baik, alasannya apa? Baik, Masya Allah. Fadhal ya akhi. Ada satu lagi sudah ini. Tidak ada lagi. Masya Allah. Fadhal. Baik. Ikhtalaf al-ulama fi hadha. Ahlul ilmi berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, apakah dari 4 bulan ini. Ada yang mengatakan bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah awal bulan Hijriyah. Ada yang mengatakan bulan Dzulhijjah, dan yang mengatakan bulan Dzulhijjah memiliki adillah katsirah, memiliki banyak dalil. Karena di sana terdapat haji, karena di sana terdapat Arafah, ada ayyamut tasyrik, ada menyembelih kurban. Karena amalan-amalan inilah sehingga bulan Dzulhijjah lebih utama. Ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dikuatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Pendapat ini pendapat Sa'id bin Jubair dan dikuatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Adapun Al-Imam An-Nawawi menguatkan pendapat bulan Muharram. Al-Imam An-Nawawi menguatkan pendapat bulan Muharram yang utama, dan ini adalah ucapan Hasan Al-Basri. Mereka berdalil kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyampaikan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram, khususnya tanggal 10. Ini pendapat yang menguatkan bulan Muharram. Ada sebagian yang mengatakan bulan Rajab, sebagian Syafi'iyah. Namun pendapat ini dilemahkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Intinya yang kuat adalah yang paling utama dari 4 bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Dikarenakan banyak amalan-amalan sunnah, banyak amalan-amalan yang dianjurkan di bulan itu. Dan juga jemaah haji sedang melakukannya. Namun kita yang tidak melakukan haji
masih ada kesempatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Habis itu cukup. Baik, sedikit lagi. Pada bulan Dzulhijjah ada satu momen yang mana Al-Yahud apabila dia mengetahuinya, atau apabila ada pada bangsa Yahudi akan dijadikan Id, akan dirayakan, yaitu ketika turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, yang mana ayat ini menjelaskan akan kesempurnaan Islam. Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam mengamalkan agama ini. Ayat ini turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah tanggal 9. Momen inilah yang bangsa Al-Yahud mengatakan kepada Umar bin Khattab, andaikan kami, bangsa kami mendapatkan hal ini akan kami rayakan. Ayat ini sebetulnya menjadi satu kaidah dalam kita beragama, yaitu kita yakin, kita wajib meyakini bahwasanya syariat Allah telah sempurna, tidaklah membutuhkan tambahan atau tidak dikurangi. Nah, tinggal kita saja bagaimana kita meluangkan waktu untuk mempelajari ajaran Islam. Tinggal kita mempelajari hakikat agama Islam itu bagaimana. Makanya ayat ini akan menjadi satu kaidah dalam kita meningkatkan ketaatan kepada Allah. Tadi sempat kita jelaskan, apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia akan dikatakan ibadah apabila itu ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah memiliki keutamaan khusus kecuali yang ada dalilnya. Artinya kita tidak bisa mengambil keumuman, oh ini sekarang bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, ayo kita melakukan ini, ayo kita melakukan, dengan meyakini bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan akan mendapatkan pahala-pahala tertentu. Ini yang tidak dibolehkan. Makanya secara khusus di bulan Rajab banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah, yang menganggap itu adalah amalan-amalan dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal semua dalil-dalilnya adalah lemah.
satu kalimat sebagai penutup, ucapan satu kalimat Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam salah satu nukilannya menyebutkan bahwasanya manusia banyak mementingkan, banyak melakukan perhatian terhadap 10 terakhir bulan Ramadan. Namun banyak yang melalaikan. Ini kalimat yang kedua ini. Namun banyak dari kaum muslimin melalaikan 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang menganggapnya sebagaimana hari-hari biasanya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya amalan-amalan ketaatan di awal-awal Dzulhijjah memiliki keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Ucapan ini untuk kita meningkatkan, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meskipun kita tidak meyakini pahala tertentu. Jadi saya simpulkan saja bahasan kita, yaitu kaitan dengan amalan-amalan atau keutamaan-keutamaan bulan-bulan haram. Yang pertama, bahwasanya ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba, yang mana Allah Azza wa Jalla memuliakan beberapa waktu-waktu yang Allah kehendaki untuk kebaikan hambanya, untuk hamba itu menanamkan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan di bulan-bulan yang telah dikehendaki oleh Allah keutamaannya. Meyakini keutamaan-keutamaan ini secara khusus apabila dianggap terdapat amal pahala-pahala tertentu, maka membutuhkan kepada dalil. Namun tetap dianjurkan bagi setiap mukmin mukminah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, yang mana ketaatan-ketaatan di bulan yang haram ini Allah akan nilainya, dan juga jadi kualitas dan kuantitasnya akan dilipat gandakan. Kualitasnya demikian pula kuantitasnya, jumlahnya akan dilipat gandakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Adapun untuk kemaksiatan, kezaliman di bulan-bulan yang diharamkan ini, balasannya sama, namun bobot dan nilai kemaksiatan tidaklah sama di bulan-bulan yang lainnya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan yang utama
Hendaknya kita melakukan taubah kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ikhlaskan amalan-amalan karena Allah Azza wa Jalla, dan bekali dengan ilmu sehingga kita bisa mengetahui mana amalan-amalan yang dianjurkan, yang diperintahkan, mana amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya. Dan yang tak kalah pentingnya, setiap kita al-mu'min, al-mu'minah hendaknya isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat-maksiat Allah, dan senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Apapun yang kita lakukan, kita bermajlis ilmu di sini, semuanya minallah Azza wa Jalla. Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan ini. Maka janganlah kita remehkan, kita lalaikan, senantiasalah memohon kepada Allah kemudahan, baik dalam melakukan aktivitas kita, mencari rezeki, menuntut ilmu, ibadah kepada Allah, meninggalkan maksiat Allah. Senantiasalah isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mungkin kita buka sesi selanjutnya apabila ada soal jawab. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kepada para jamaah sekalian, antum sekalian silakan mempersiapkan pertanyaannya. Akan tapi kami di sini akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat grup WA. Pertanyaan yang sudah masuk ada dua. Yang pertama terkait dengan bulan Rajab. Di kampung kami waktu memasuki bulan Rajab itu banyak orang-orang yang mengajak untuk melakukan puasa. Ini kalau bahasa Jawanya poso Jepang. Puasa? Poso Jepang. Puasa Rajab. Pertanyaannya, bagaimana status puasanya saudara-saudara kita ini? Karena beliau berniat mengagungkan bulan yang memang agung, tapi dengan cara yang tidak sahih. Baik, itu soal yang pertama ya. Langsung saya jawab. Tadi sempat kita sampaikan kaidah-kaidah bulan yang diagungkan. Sebagaimana tadi telah disampaikan, ada 4. Lalu apakah boleh kita melakukan mengkhususkan salah satu bulan tadi dengan amalan-amalan ketaatan dengan niatan-niatan tertentu? Langsung tadi dicontohkan puasa Rejeban. Tayyib. Puasa adalah ibadah kepada Allah. Ibadah yang sangat dianjurkan sebetulnya. Bahkan puasa ini, apalagi di bulan-bulan yang diagungkan, entah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, hendaknya dijaga. Puasa Senin Kamis khususnya, puasa Ayyamul Bidh dijaga. Dan itu akan mendapatkan pahala dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun meyakini adanya pahala tertentu ketika seorang mengatakan puasa Rejeban, tidak tahu saya istilah itu istilah mungkin sebagiannya. Tentunya ada sesuatu yang diyakini, entah itu pahala-pahala khusus
yang mungkin akan didapatkan, atau meyakini bahwasanya amalan itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian tidak dibolehkan. Sekali lagi, tidak ada dalil yang mengkhususkan kaitan dengan bulan Rajab khususnya ya, kaitan dengan bulan Rajab, dalil-dalil amalan-amalan tertentu di bulan Rajab semuanya dhaif. Namun bukan kemudian kita tidak puasa, kita tidak melakukan sunnah-sunnah, lah, tetap lakukan puasa. Jangan meyakini pahala tertentu. Lakukan puasa Senin Kamis di bulan Rajab, lakukan puasa Ayyamil Bid di bulan Rajab, lakukan puasa Daud di bulan Rajab, silakan. Lakukan sholat sunnah di bulan Rajab, namun jangan meyakini amalan tertentu. Ada yang mengistilahkan sholat raghaib di bulan Rajab. Hadis lemah, hadisnya lemah. Jadi kita ibadah kepada Allah Azza wa Jal ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Nabi. Bagaimana kita bisa mengetahui tuntunan Nabi? Dengan kita mengilmui, dengan kita berbekal ilmu, menanya kepada asatid tentang ibadah yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, jangan puasa Rajab diingatkan saja, silakan puasa Senin Kamis. Karena seorang ketika melakukan hal itu tentunya ada keyakinan-keyakinan yang diyakini. Coba ditanyakan, apa sih puasa Rajab itu yang dilakukan? Apa keyakinannya? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal itu. Jadi arahkan untuk puasa Senin Kamis, untuk puasa Ayyamil Bid, untuk puasa Daud. Jangan dicegah puasanya, ganti niatnya. Ganti niatnya. Kalau kita cegah puasanya, malah nanti melakukan hal yang lain. Tetap puasa, tapi jangan niatkan untuk puasa Rajab. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, apakah dalil yang menganjurkan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah selain puasa Arafah, apakah dalilnya sahih? Baik. Tentang puasa tanggal 1 sampai 9 atau mungkin sampai 8 ya, selain tanggal 9. Baik. Puasa di tanggal tersebut dianjurkan secara umum, yaitu keumuman dalil untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah tanpa meyakini pahala khusus ya. Jangan kita meyakini adanya pahala khusus kecuali tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana Nabi SAW mengatakan akan menghapus kesalahan dosa-dosa yang lalu, tahun lalu dan tahun akan datang.
Adapun tanggal 1 sampai tanggal 8 lakukan puasa tanpa meyakini adanya pahala khusus. Al-ulama ada dua pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan tidak ada dalil secara khusus, memang dalilnya tidak ada secara khusus, tapi di sana ada dalil yang memiliki dua makna. Saya nukilkan ucapan Thayyib. Baik. Sebetulnya tadi pertanyaannya apakah ada dalil khusus ya? Ataukah dalilnya apakah sahih? Secara khusus tidak ada dalilnya. Cuman anjuran secara umum untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Itu aja. Jadi secara khusus tidak ada dalil-dalilnya, namun masuk dalam kategori dalil umum untuk kita melakukan. Nah, ini ada ucapan yaqul Baik. Intinya akhi, dalil secara khusus tidak ada, melainkan secara umum untuk kita melakukan ketaatan-ketaatan di bulan itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada yang lain yang tanya? Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Tadi kan disebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, bersabda, "Afdhalus siyam Shahrullah al-Muharram." Ayo. Nah, kemudian mengenai fikih Nabi SAW, bahwasanya beliau itu setahuannya paling banyak puasa Sya'ban. di Sya'ban. Tayyib. Tidak di Syahrullah al-Muharram yang akan datang 2 bulan lagi. Nah, bagaimana kita mengkompromikan antara perkataan beliau dengan perbuatan beliau? Itu yang pertama. Kedua, berkenaan dengan bulan yang lain, yaitu bulan 2 bulan yang sudah kita lalui, yaitu Sya'ban tadi. Sya'ban kan utamanya yang pertama bulan yang dilabaikan dan yang diangkat amalan, sedangkan dia tidak termasuk bulan Muharram, tetapi punya keutamaan sendiri. Tadi kemudian kita telah mengatakan bahwasanya ketika mulai masuk Rajab itu istilahnya kita masuk ke gerbang pintu kebaikan. Tapi setelah masuk Rajab itu otomatis semuanya bulan itu utama. Nah, sedangkan Syawal ini karena belum mengetahui keutamaan
tentang Syawal. Nah, pengen tahu karena di perkataan ulama itu ketika kita masuk proyek itu otomatis sudah masuk ke dalam bulan-bulan yang utama yang mulia sampai ditutup sama bulan Muharram dan dibuka dengan bulan Ramadan untuk Muharram dan Zulhijjah. Baik. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan, saya sampaikan pertanyaan yang tadi tentang keutamaan puasa tadi. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Ahmad adalah Nabi SAW yasumu Dzulhijjah wa yaum Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr. Adalah Nabi SAW puasa 9 Dzulhijjah dan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bir. Dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, arba'un liman lam yakun yada'uhunna, 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Disebutkan salah satunya adalah puasa 10 Dzulhijjah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya shaumu ayyamil ashr, puasa awal-awal Dzulhijjah 1 sampai 9 ya. 10 tidak boleh. Annahu mustahabbun istihbaban syadida. Sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan. Ini ucapan An-Nawawi. Tayyib. Dan juga didalilkan dengan keutamaan hadis, keutamaan hari-hari itu di hadis Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha afdalu min hadhihi al-ashr. Tidaklah ada hari-hari yang lebih utama dari 10 awal Dzulhijjah. Nah, ini yang dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan puasa 10 awal Dzulhijjah 1 sampai 9. Wallahu a'lam. Baik. Soal keanifan tentang apa? Syahrul Muharram, tentang puasa. Tayyib. Tentang hadis bahwasanya puasa setelah Ramadan yang utama adalah Syahrullahil Muharram. Dikatakan oleh ahlul ilmi, mengapa diutamakan? Karena di sana ada hari Asyura. Namun juga al ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak puasa penuh. Di situ dijelaskan keutamaan. Maksudnya beliau SAW tidak puasa penuh di bulan Muharram. Bahkan beliau SAW melakukan puasa di bulan Sya'ban. Naam, riwayat yang mengatakan beliau hampir penuh ya, melakukan puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Adapun keutamaan yang disebutkan akan keutamaan bulan Muharram dikarenakan ada hari Asyura, itu aja. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, inna Asyura yaumun min ayyamillah, faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Sesungguhnya Asyura adalah
satu di antara hari-hari yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, maka siapa yang hendak puasa maka hendaknya dia puasa, dan yang meninggalkannya maka tidak mengapa, namun tidak mendapatkan keutamaan mendapat ampunan dosa dari setahun yang lalu. Baik, jadi di situ intinya tidak bertentangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Sya'ban untuk persiapan di bulan Ramadan. Adapun keutamaan Sya'ban tidak ada dalil secara khusus, melainkan hanya disebutkan bulan yang dilalaikan oleh umat, itu aja. Wallahu a'lam. Adapun bulan Syawal, antara soalan Syawal tentang apanya? La Syawal keutamaannya termasuk salah satu bulan haji. Salah satu bulan haji disebutkan, dan di sana ada keutamaan Syawal. Man shoma sittan min Syawal, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Itu menunjukkan keutamaan puasa di bulan Syawal. Adapun bulan Syawal termasuk bulan, salah satu bulan haji. Allah Azza wa Jal mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulannya telah ditetapkan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dikatakan oleh ahlul ilmi. Jadi adapun keutamaan secara khusus tidak ada, wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Cukup. Baik. Sebagai penutup, bahwasanya hendaknya kita senantiasa berbekal ilmu. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang menyekutukan Allah. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang menyelisih sunnah. Maka janganlah kita melalaikan ilmu. Berikan waktu yang cukup untuk ilmu ini. Ramaikan majelis-majelis ilmu, dan senantiasalah memohon kepada Allah sebagaimana yang Nabinya sallallahu alaihi wasallam mohonkan, Rabbi zidni ilma.
Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon tambahan kecuali ilmu. Naam, boleh kita memohon tambahan rezeki kepada Allah, tapi jangan dilalaikan ilmu. Setiap kita mungkin memiliki kebutuhan, memohon kepada Allah dimudahkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan lainnya. Ini adalah suatu hal kebutuhan, namun tetap kebutuhan kepada ilmu hendaknya jangan dilalaikan. Demikian pula kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijauhkan dari kesyirikan, sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Dikatakan oleh ahlul ilmi, Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan permohonan demikian, maka kita lebih utama memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Anak-anak kita juga kita mohonkan kepada Allah untuk dijauhkan dari menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini yang utama. Bekal ilmu tentang akidah, ilmu tentang sunnah, senantiasa kita mohonkan kepada Allah, senantiasa kita memohon tambahan kepada Allah, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Jadi isti'anah kepada Allah jangan disepelekan. Dan yang senantiasa saya sampaikan, ketika kita memohon kepada Allah, fahami apa yang kita ucapkan. Ketika kita memohon kepada Allah, dimudahkan rezeki kita. Tentunya kita kan melakukan usaha. Ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, ini doa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah cukup kita ucapkan? Ya tentunya hidayah ini atau jalan yang lurus ini diusahakan, dicari dan diamalkan. Ingat, apapun yang kita mohonkan kepada Allah, hendaknya kita fahami dan kita usahakan semaksimal mungkin mendapatkannya. Karena tidaklah cukup doa itu tanpa usaha. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah yang menetapkan rezeki kita, Allah yang mencukupkannya, tapi kita tetap melakukan aktivitas untuk mendapatkan rezeki Allah. Demikian pula dalam hal ilmu atau dalam hal akhlak, dalam hal kita memohon kepada Allah dan kita wujudkan untuk mendapatkan apa yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan kita senantiasa memohon kepada Allah keteguhan di atas Islam, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam.